Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Chandra. Di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2019 ini. Saya akan memberikan informasi kepada kalian semua tentang apa saja berkas-berkas yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk menghadapi tahap pemberkasan nantinya setelah pengumuman resmi dari BKN, yaitu sesuai dengan jadwal tanggal 30 Oktober 2020 ini, teman-teman. Kenapa saya menyampaikan ini? Agar teman-teman tidak merasa kesulitan ataupun kewalahan nantinya saat mengikuti pemberkasan, dan juga mengurangi resiko-resiko yang tidak kita inginkan di saat itu nantinya. Nah, sebelum kita pada pembahasannya, saya ingatkan kembali kepada kalian semua untuk memberikan support di channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian semua agar mereka juga mengetahui tentang apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada teman-teman yang sudah melaksanakan SKB dan mendapatkan nilai tertinggi ataupun berada di peringkat pertama. Namun, satu hal yang perlu saya ingatkan untuk teman-teman yang berprofesi guru dan berada di peringkat pertama, jangan terus berbangga hati dulu. Kita tidak tahu apakah saingan kita sudah memiliki sertifikat pendidik. Walaupun di video saya sebelumnya ada saya buat tentang cara mengecek apakah saingan kita sudah punya serdik ataupun tidak. Namun itu teman-teman hanya berlaku kepada teman-teman yang memperoleh sertifikat pendidik melalui jalur PPG dalam jabatan. Nah, belum tentu saingan kita itu memperoleh sertifikat pendidik dari jalur prajabatan dan juga Kemenak, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada pembahasannya. Nah, informasi ini nanti teman-teman saya sampaikan berdasarkan hasil sharing kepada teman-teman yang sudah melaksanakan ataupun yang sudah lolos pada penerimaan CPNS tahun 2018 tahun lalu, teman-teman. Jadi nantinya di sini saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya terdapat kesalahan. Mohon teman-teman memaafkan kepada saya, dan apabila ada masukan dari teman-teman juga silakan tulis di kolom komentar. Nah, untuk berkas yang pertama teman-teman yang harus kita persiapkan yaitu pas foto ukuran 4x6, yaitu sebanyak 5 lembar. Ini nantinya teman-teman harus menuliskan nama dan juga tanggal lahir di balik pas foto yang sudah kita cetak. Ini untuk memudahkan panitia mengenal pas foto kita, teman-teman. Namun saya rasa untuk pas foto bisa nggak disiapkan dari sekarang, bisa nanti, karena untuk pas foto tidak terlalu sulit untuk membuatnya. Nah, oke teman-teman, berkas yang kedua yang perlu kita persiapkan yaitu fotokopi KTP ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, berkas yang ketiga yaitu surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani. Tanggal surat sesuai dengan batas pemberkasan. Nah, untuk surat lamaran ini teman-teman tergantung daerahnya masing-masing apakah meminta surat lamaran kembali seperti pada awal pendaftaran. Karena di pengalaman di daerah saya di tahun 2018 kemarin tidak diminta surat lamaran kembali. Jadi, tapi tidak ada salahnya teman-teman mempersiapkannya saja, mana tahu surat lamaran diminta oleh BKD setempat ya. Nah, untuk berkas yang keempat yaitu fotokopi ijazah ataupun STTB dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Di sini juga teman-teman perlu mempersiapkan fotokopi ijazah mulai dari ijazah SD, SMP, dan SMA. Oke, nah untuk berkas yang kelima yaitu bagi peserta jabatan guru, fotokopi sertifikat pendidik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan linearitas jabatan guru yang dilamar sesuai dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Oke, itu adalah berkas yang kelima yang harus dipersiapkan, namun ini hanya berlaku kepada peserta yang jabatannya adalah sebagai guru dan telah memiliki sertifikat pendidik.
Nah, untuk berkas yang keenam yaitu daftar riwayat hidup teman-teman yang ditandatangani oleh peserta di atas meterai 6000 yang formulir isiannya telah tercetak pas foto yang disediakan melalui website sscn.bkn.go.id. Nah, itu adalah berkas yang keenam yang perlu kita persiapkan. Untuk berkas yang ketujuh yaitu surat pernyataan bermeterai 6000. Kalau nggak salah, untuk surat pernyataan ini formatnya sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh BKD setempat. Jadi formatnya nanti bisa teman-teman cari apa saja isi dari pernyataan tersebut. Untuk persyaratan yang ke-8 yaitu surat keterangan catatan kepolisian ataupun SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort atau Polres Kabupaten Kota. Jadi kita juga harus mengurus SKCK di kepolisian setempat, karena SKCK ini juga merupakan salah satu syarat wajib pemberkasan nantinya teman-teman. Nah, untuk berkas yang ke-9 yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan pemerintah teman-teman. Nah, untuk berkas yang ke-10 yaitu surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika teman-teman, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah ataupun pejabat yang berwenang dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Dan berkas yang ke-11 teman-teman yaitu surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pertama yang akan menerima penempatan CPNS di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Nah, itulah poin-poin penting yang perlu kita persiapkan di pemberkasan nantinya teman-teman. Dan saya rasa yang saya sampaikan ini masih banyak kurang-kurangnya. Jadi apabila masih ada tambahan dari teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar. Namun saya rasa apa yang saya sampaikan ini tidak jauh bedanya dari persyaratan ataupun pemberkasan di tahun 2018 kemarin. Dan apabila pun ada kekurangannya, itu tergantung instansi masing-masing. Masing-masing instansi memiliki perbedaan ataupun syarat-syarat pemberkasan yang harus kita persiapkan. Jadi apapun yang diminta oleh instansi setempat, teman-teman kita harus mempersiapkannya dan tidak boleh mengurangi satupun yang dari apa yang mereka syaratkan. Jadi saya rasa dibikin saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf apabila di penyampaian saya ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Jadi semoga teman-teman dapat memahaminya. Sebelum saya akhiri video ini, kembali saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah sini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.